Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Mahdiani Tias. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi linier dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Pada kali ini kita akan membahas tentang regresi linier sederhana dan juga regresi linier berganda menggunakan metode OLS. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas regresi linier sederhana dan juga berganda menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Sebelum itu kita harus membuat dulu hipotesis deskriptif. Di sini saya membuat hipotesisnya, diduga luas lahan mempengaruhi produksi ubi jalar. Daripada kita penasaran dengan hasilnya, langsung saja kita buktikan dengan yang pertama itu kita buka aplikasi Shazamnya, kemudian kita perbesar dahulu, kita ubah tampilannya juga, itu klik Windows, kemudian kita pilih yang vertikal supaya kita dapat lebih mudah mengetahui perubahan pada kolom Shazam. Langsung saja kita tuliskan perintahnya pada kolom editor. Itu yang pertama, file 24 ini sesuai dengan keinginan kita masing-masing, bisa kita pilih dari 11 sampai dengan 49. Kemudian kita cari file yang telah kita simpan dan kita buat pada pertemuan sebelumnya. Itu kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Di situ akan muncul letak dan nama file yang telah kita simpan. Di situ ada location, kemudian kita copy, kemudian kita paste pada kolom editor. Jangan lupa kita beri garis miring, kemudian kita kembali lagi pada penyimpanan file, kita copy pada bagian nama filenya. Kemudian kita paste pada kolom editor. Oke, ini udah selesai perintah yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita sampel 145. 45 ini adalah jumlah responden, itu kita sesuaikan dengan responden masing-masing. Jika responden kalian itu 35, berarti kalian buatnya 135. Berhubung responden saya 45, jadi saya buat sampelnya itu 145. Kemudian yang ketiga itu read, itu buka kurung 24 tutup kurung n x1t x2t x3t x4t x5t dan yt, kemudian garis miring div. Kemudian yt ini bisa terletak pada paling belakang atau juga pada paling depan, itu menyesuaikan pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya buat YT di awal itu menyesuaikan dengan data saya yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya perintah yang selanjutnya itu OLS YT X1T garis miring PCOR PCOV. PCOR itu fungsinya untuk menampilkan matriks korelasi antar variabel independen yang kita gunakan. Matriks korelasi adalah matriks yang menunjukkan seberapa besar keterkaitan atau hubungan antar variabel X yang kita gunakan. Kemudian PCOV itu digunakan untuk memerintahkan aplikasi Shazam menampilkan matriks kovarian dari setiap variabel yang kita gunakan. Selanjutnya perintah terakhir itu stop. Baiklah, ini perintahnya sudah selesai, kemudian kita klik run, maka pada kolom Shazam akan muncul hasilnya, hasil dari perintah yang kita buat pada kolom editor. Kemudian kita cek terlebih dahulu hasil yang berada pada kolom Shazam, apakah di sana terdapat error atau tidak.
Jika tidak, kita bisa langsung menyimpannya pada Microsoft Word seperti pada pertemuan sebelumnya. Itu kita copy dulu pada bagian editor, kemudian kita buka Microsoft Word-nya, kita paste pada Microsoft Word-nya. Kemudian kita kembali aplikasi Shazam, kita copy semua pada kolom Shazam, kita paste lagi pada Microsoft Word. Setelah kita lihat pada Microsoft Word ini tampilannya masih kurang rapi sehingga menyulitkan kita untuk membacanya. Kemudian kita perkecil dahulu tulisannya supaya kita lebih mudah untuk membaca hasil dari Shazam. Itu kita buat 9. Maka di sini sudah rapi sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Setelah semuanya rapi pada Microsoft Word, kita bisa langsung save-nya. Kita save, kemudian kita pilih lokasinya di mana kita ingin menyimpan filenya. Oke, saya di Econometrika, kemudian ubah dulu nama filenya. Di sini saya mengubahnya metode OLS. Kemudian save. Setelah file tersimpan, kita kembali ke aplikasi Shazam. Kita coba pada regresi linear berganda. Itu kita hanya mengubah pada perintah keempat. Itu kita buat OLS YT X1T X2T X3T X4T X5T. Itu sesuai dengan jumlah variabel yang teman-teman gunakan. Kemudian kita klik run, maka pada kolom Shazam itu akan berubah hasilnya sesuai dengan apa yang kita perintahkan pada kolom editor. Di situ terdapat R-square-nya itu lebih besar daripada yang regresi linear sederhana tadi. Kemudian jangan lupa untuk mengecek pada kolom Shazam apakah di sana terdapat error atau tidak. Kemudian jika sudah dirasa pas, maka kita bisa kembali menyimpannya pada Microsoft Word seperti pada regresi linear sederhana. Baiklah, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.